Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat diskusi yang berbahagia, semoga baik selalu sehat walafiat, penuh semangat dalam beraktivitas. Baiklah, di kesempatan ini saya akan mensajikan diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia dengan para debater Kristen yang penuh nilai, penuh isi dan literasi untuk menguatkan keimanan dan meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan mencerahkan bagi mereka yang belum menemukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja yuk kita simak diskusinya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Entah aku salah ya, tapi Islam ini kan, agama Islam ini ikrar tertingginya itu kan apa ya? Aku bersaksi ya kan, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Ini syarat utama untuk menjadi seorang Islam. Ini yang buat siapa? Apakah di Al-Qur'an Tuhan Allah yang menyatakannya atau ada ulama yang menyatakan ini? Tertulis di mana? Iya. Untuk menjadi seorang Islam, saya jawab ya, nanti ditambah oleh guru saya sekaligus adik saya. Al-Qur'anul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di sana, fa'aminu billah wa rasuli nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimati wattabi'u la'allakum tahtadun. Allah mengatakan, berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kamu kepada Rasulnya. Berarti kami diperintahkan untuk beriman. Untuk menjadi seorang Islam, perintah Allah beriman. Apa beriman itu? Bersaksi, meyakini, meneguhkan sepenuh hati, akal dan pikiran, jiwa dan jasad ini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan beriman dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Maka apa kata perintahnya di sana? Wattabi'u, ikutilah. Ikuti siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW diikuti, ajaran Allah diikuti, instruksi Allah diikuti. Apa itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya? Maka syarat utama untuk masuk Islam, ia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Gitu kawan. Bang Juma, surat Al-A'raf ayat 158 itu cobalah dulu dibacakan bahasa Arabnya. Apakah memang dia asyhadu anna ilaha illallah wa sampai seterusnya itu? Jadi gini kawan, syahadatain itu tidak mesti kemudian sesuai dengan keinginan saudara, harus tertulis sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Di dalam salat itu ada tahiyat. Di situ ada kemudian syahadatain. Rasulullah mencontohkan itu, maka kami juga melakukan itu. Syarat itu yang kemudian menjadi pokok utama iman Islam. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Persaksian kami ini implementasinya iman. Begitu juga kepada Nabi Muhammad. Maka syarat untuk masuk Islam ya beriman kepada Allah, bersaksi, syahadatain, mempersaksikan Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Nabi Muhammad adalah utusannya. Selesai. Sementara Anda menginginkan harus ada tertulis asyhadu alla ilaha illallah. Oh, Islam tidak kayak begitu. Tidak harus mengikuti keinginan saudara. Seperti itu saudara. Silakan Dinda Gus Wafi, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Sabar ya, Anda statusnya bertanya, silakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan Bang Zuma itu sudah benar. Jadi begini Mas, Al-Quran itu adalah jeruk. Ini saya umpamakan ya, saya simpelkan ya. Al-Quran itu adalah jeruk. Nabi Muhammad yang menjelaskan apa jeruk itu. Jeruk adalah buah yang berwarna kuning. Kalau dikelupas isinya banyak, ada bijinya, beli di pasar. Itu Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran, kita wajib beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika itu yang diutus adalah Nabi Muhammad. Nah, lengkapnya bagaimana sih cara kita masuk Islamnya berarti? Karena disuruh beriman, apakah harus dengan kata asyhadu alla ilaha illallah? Dicontohkan oleh Nabi. Suatu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Lalu di depan ada banyak para sahabat. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mal Islam?" Bagaimana maksudnya agama Islam? Masuk agama Islam, kewajiban dalam Islam itu bagaimana wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anta taqumus shalah wa yu'tuz zakah," dan lain sebagainya. Jadi Islam itu, kata Nabi Muhammad, menjawab pertanyaan malaikat Jibril yang sedang ingin mengajari para sahabat yang ada di depannya. Islam adalah dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu langsung Nabi Muhammad, karena Quran ini kan yang paham adalah Nabi Muhammad. Yang dikasih wahyu oleh Allah kan Nabi Muhammad. Maka ketika Al-Quran menerangkan sesuai yang disampaikan Bang Zuma tadi, wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan Allah. Maka diajari oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat untuk mengatakan dua kalimat syahadat tersebut. Itu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekian, lanjut. Masya Allah. Silakan Bang. Jibril. Terima kasih Ustadz Wafi. Tadi kan Ustadz bilang bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi dan bertanya, bagaimana ketika Nabi bersama sahabat, bagaimana syaratnya agar masuk menjadi umatmu? Lalu muncullah kata-kata dua kalimat syahadat tadi. Tertulis di mana, hadis nomor berapa itu ucapan itu, Ustadz Wafi? Oke, ini saya bukakan ya. Riwayatnya itu. Bentar. Ini nanti Bunda Rahma atau yang lain bisa ditunjukin ya ke mereka. Bentar, saya kirim. Bunda Rahma minta tolong ya ditunjukin ya. Guys, saya kirim di grup Bunda Rahma. Sudah, Bunda. Bisa nggak ditunjukin, Bun? Bunda dibantuin. Bunda dibantuin tuh. Bunda Rahma. Waduh, Bunda Rahmanya gak ada, bro. Dibacain Bang aja, Handi, Tan. coba bukakan Bang Handi. Dibacain aja, Tan, nggak apa-apa sih. Dia percaya. Oh, kok. baca aja. Iya, Tan. Oke. Ini ya, saya baca hadis lengkapnya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi unasin idh ja'ahu rajulun laisa alaihi ana'u safarin wa laisa minal balad yatakhatta hatta wirka baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yajlisu ahaduna fi shalah thumma wada'a yadahu ala rukbatai Rasulillah. Jadi suatu saat ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, kemudian ada seorang laki-laki, ini maksudnya malaikat Jibril, yang datang kepada Nabi, ya. Lalu thumma wada'a yadahu ala rukbaiti Rasulillah. Lalu malaikat ini yang berupa manusia ini meletakkan tangannya di atas pundak Nabi. Nah, kemudian di atas lutut Nabi. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, mal Islam? Apa itu Islam? Gimana masuk Islam itu? Wajibannya apa di Islam itu? Faqal, Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tahujju
wa ta'tamir, wa taghtasil minal janabah, wa tatimmusul wudu, dan lain sebagainya. Itu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yang meriwayatkan adalah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab salah satunya. Isnaduhu ala syarti Muslim, ya, sanadnya adalah sanad sahih Bukhari, sanad syaratnya Muslim, dan hadis ini sahih. Dan kalau kita lihat di Google ya, nih coba saya tak lihat di Google. Kalau ini kan bahasa Arab, tak lihat di Google, ini hadis di Google, nomor. ditampilkan di Google. Iya, sampean kan pasti lihatnya di Google nanti kan. Ini hadis, sampean klik di Google itu hadis kedua, Arba'in Nawawi hadis kedua. Coba tulis di Google Arba'in Nawawi hadis kedua. Sudah ya? Lanjut Bang Zuma. Iya, baik. Jadi memang agak berat ya kalau seorang Kristen bertanya tentang Al-Quran, karena itu sama halnya anak TK bertanya kepada seorang profesor terkait dengan buku kedokteran. Itu agak berat karena belum kaji Nggak boleh tentang Islam. gitu jawabnya Juma. Nggak boleh gitu. Ketika saudara guru kami menjelaskan kepada Anda, apa yang Anda tangkap? Begini, seperti Yesus, aku bawa ke Yesus dulu ya, seperti memecah-mecah roti dan nggak mau juga hanya mana aja aku tanya. Enggak, saya nggak waktu tanya aku itu. Yang saudara terima tadi dari penjelasan guru kami itu apa? Yang bisa ku terima masih ngambang, artinya. Nah, itulah yang ku bilang. Itulah yang saya katakan. Anak Begini, TK Juma. kalau dijelaskan, sabar dulu. Nggak bisa kayak gitu. Sabar dulu. Kapasitas otakmu tidak sanggup menerima ilmu Islam. Loh, memang begitu faktanya. Kamu mengatakan ngambang. Coba, ngambang katamu. Ya karena kamu tidak bisa. Kamu itu anak TK bertanya tentang keilmuan yang sudah tinggi, ilmu langit. Kamu tanya, pengetahuanmu membedakan antara manusia saja dengan setan, kamu nggak bisa. Jadi habis-habiskan waktu. Izinkan saya kemudian menjelaskan. Tidak usah banyak tanya lagi nanti saya balik nanya, nanti nangis. Al-Quran mengatakan fa'aminu billah wa rasulih wan nuril ladzina anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah. Kami harus beriman kepada Allah, dan iman kami itu harus kami persaksikan, dan beriman jugalah kepada Rasulnya, dan beriman jugalah kepada Al-Quran. Itu maka konsep iman dalam Islam itu kami harus mempersaksikan niat, lisan, perbuatan. Tuh yang dikatakan iman. Makanya di dalam Al-Quranul Karim perintahnya kemudian kepada baginda Rasul Muhammad SAW, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nathira. Sungguh aku Allah mengutus engkau wahai Nabiku Muhammad sebagai saksi, membawa berita gembira dan peringatan. Itu kamu sebagai kuutus sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada manusia sebagai saksi. Litu'minu billah wa rasuli, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kami umat Islam harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Selesai bagi orang yang berakal. Ente muncul bertele-tele-tele, ngambang. Kenapa ngambang? Tidak ada perangkat. Begini Juma, apa emang ulama yang merumuskan itu? Begitu maksudku. Lah, saya sudah menjelaskan Al-Quran. Tanpa ulama jelaskan pun orang berakal pasti sudah paham. Tadi kan Ngerti dari ente? hadis, berarti bukan perintah Ini Allah. dari Al-Quran. Hadis pula mau ku bahas. Hadis itu kitabnya bahasa Arab. Mana bisa kau mengerti? Kalau Al-Quran kan perintah Allah, kalau hadis kan riwayat Nabi Muhammad. Apakah Al-Quran itu perintah itu Allah? sudah dijelaskan. Al-Quran itu pokok hukum-hukumnya. Untuk mengurainya maka Allah
mengutus wakilnya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah kemudian yang punya tugas menguraikan isi dalam Al-Quranul Karim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu jelas itu. Nabi Muhammad punya legalitas untuk menjelaskan kalimatullah kepada seluruh umat manusia. Maka sudah diurai tadi. Nabi Muhammad mengajarkan, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Apa bacaan salat diantaranya? Ada itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Petunjuk. Kami ikuti. Al-Quran juga membentengi kami dengan akidah itu, dengan ajaran itu. Tak ada masalah di sana. Nah sekarang Anda sok-sokan datang bertanya, seakan-akan Anda itu santri yang sudah mondok bertanya kepada seorang ulama. Kan Tetapi saya nggak tahu, cuma bertanya. saya mengatakan kepada saudara, kapasitas untuk menerima jawaban di otak Anda itu belum ada. Ketawa pula. Begini loh. Nah, sekarang begini aja deh. Sekarang begini. Saya boleh balik bertanya? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ajarannya. Kan Yesus nih bersaksi nih. Aku bersaksi bahwa semua mukjizat yang telah aku lakukan, mukjizat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan, mukjizat itu yang aku kerjakan sekarang, dan mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu kesaksian Yesus tuh. Ada Di kesaksianku. mana ayat itu? Nggak ada kayak gitu tertulis, Juma. Yohanes 5 nomor 36. Inilah yang saya katakan, kapasitas anak TK ingin Bukan, membahas tentang artinya Quran. ayat itu jangan kau tambah-tambahi. Ketinggian. Kamu ketinggian membahas Al-Quran. Belum bisa. Kamu loloskan dulu dirimu dari ajaranmu, baru kemudian masuk ke Quran. Patahkan dulu argumentasi kitabmu dengan akalmu, baru bisa Tunjukkan mendapatkan pakai cahaya kamera lah. Al-Quran. Aku handphoneku satu aja ini, pakai satu. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, yang diperintahkan, pekerjaan itu juga yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin menjadi tenang, kemudian air menjadi anggur, dan seterusnya. Itu untuk pembuktian kalau dia itu dipersaksikan oleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel bersaksi kalau Yesus itu adalah Rasulullah. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 5 nomor 36. Sekarang muncul pertanyaan, tolong tunjukkan di mana kesaksian Yesus yang menyatakan, barang siapa yang menyembahku, beribadah kepadaku, maka dia akan selamat masuk surga. Ada kesaksian seperti itu? Silakan. Halo? Kalau spesifiknya seperti yang kau bilang itu, Juma, di mana ada Yesus bersaksi, sembahlah aku, segala macam, itu nggak ada seperti itu di Alkitab. Lah, lalu kenapa kalian menyembahnya? Kalau kami kan sudah jelas tadi, litu'minu billah wa rasuli wa tu'azziru. Jelas itu perintah Allah, agar kamu beriman kepada Allah, agar kamu beriman kepada Rasulnya. Nah sekarang mana di dalam kitabmu hal yang sama seperti yang tadi yang saya katakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal, berarti bersaksi kan, bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan bersaksi bahwa Yesus adalah utusanmu. Tuh. Nah sekarang mana kesaksian yang diajarkan Yesus? Menyembah Yesus adalah selamat. Mana? Hidup kekal adalah menuhankan Yesus. Hidup kekal adalah beribadah kepada Yesus. Mana dalilnya? Mana ajaran dari Yesusnya? Ada bang? Ada. Yesus kan Ada. berkata, aku berasal dari Bapa. Apanya ini? Jadi aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau melihat, Saya tidak tanya itu. Yang saya Iyalah. tanya,
konsep imannya orang Kristen mengibadahi Yesus, itu perintah Yesusnya mana? Kalau kami kan jelas tuh. Yesus itu Mesias, Juma. Saya ngerti Yesus Mesias, orang yang diurapi. Paham kami umat Islam. Jangan ajarin. Yang saya tanya perintahnya. Anda kan bertanya tentang syahadatain. Nah sekarang Ya. Yesus pun mengajarkan syahadatain. Oh, Apa ada syahadatain? perintahnya. Ada. Jadi Yohanes 17 nomor 3. amanat agung dari Yesus, pergilah Apa tuh? ke seluruh bumi. Bukan itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tidak tanya itu kawanku Cap Kangkung. Yang saya tanya syahadatain terhadap Sahadat, kami nggak ada sahadat, kami nggak mengenal sahadat. Yesus mengajarkan syahadat. Itulah kamu kawan. Markus 12 nomor 29. Itu syahadat. Kemudian juga diajarkan oleh Yesus tentang konsep resep. Markus 12 ayat berapa tadi Juma? Biar ku baca dulu sahadat tadi dulu. Mana di Markus 12 ayat berapa? 29 Cak Ayu. Apa nih, kita buka aja, gak perlu Juma, buka aja biar kita lihat. Ya Markus heran 12 ayat berapa? aja, Ada kitab di depanku. heran aja ada orang bertanya Nggak apa-apa. tentang Kalau Al-Quran, tentang hadis. Kami Juma tapi Bible nggak nggak pintar paham. menghafal. Kami bukan umat penghafal. Bilang aja Markus 12 Bagaimana ayat mungkin berapa? Anda bisa paham sesuatu kalau Anda tidak paham, tidak hafal? Ingat saudara, orang hafal itu Untuk berarti ada apa dihafal? Kami nggak tipe-tipe kami, bukan gaya kami menghafal Justru karena ayat-ayat. itulah Untuk apa kamu itu? jauh dari Bible. Orang yang menghafal itu artinya yang dihafal itu ada di dalam kepala, yang dihafal itu ada dalam hati. Gimana ceritanya? Apa Yang kau bedanya? bilang tadi ayat berapa? Cepat kali kau itulah ngomong. lucunya. Oh iya dong. Kok lucu? Markus Aku di ada Alkitab di depanku, bilang aja. Markus 12 ayat 12 berapa? nomor 3042. Kiper. Masih mau kau datang besok. Itulah kau dibodohi terus sepanjang hari sampai kau dikubur. Nomor 3000 berapa? Karena Cuma kau kamu jangan nggak mengada-ada ngerti lah. Bible. Bentar aja lah, Makanya Cuma. pendetamu itu cuma ngecap-ngecap di mimbar. Cekep-cekep kamu hanya Jadi, manggut-manggut. Kau nggak tahu, nggak Ya, ngerti janganlah kau Bible. menambah-nambahi ayat kitab orang, pantang kayak gitu. Markus 12 nomor 3420 bab linear ketiga. Mampus kau. Hai, nenekmu kiper. Makanya Bible sendiri nggak paham. Mana ada nomor 3000 sekian? Iya makanya kau tak Sahih belajar. Bukhari yang sampai 3000-an karena hadis Makanya Hasan ada Sahih Bukhari kau tahu, Bible kau nggak ngerti. Jadi- Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Jadi nggak sampai Markus 3000-an 12. ayat itu, cuma janganlah mengada-ada. Yang benar-benar aja Markus lah. 12, Markus 12 nomor 29 Artinya- kecelo. Kami pantang mengada-ada, yang apa adanya aja lah. Pantang mengada-ngada, awas ya kau jilat ludahmu sendiri. Jadi nanti. kalau kulihat gaya kalian Cobalah itu, baca itu kitabmu. nggak sanggup kau jawab, kau salahkan aku. Udahlah, Yesus mengajarkan mana bersaksi bahwa dia itu adalah Cuma Tuhan mana? Ada enggak? Yesusnya kan bersaksi tuh di hadapan Tuhannya, dia bersaksi. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. itu aja ayat andalanmu kulihat, macam nggak ada lagi yang lain. Ini kita berbicara mengenai syahadatain, bro. Ini aja bosan aku ceritamu ini aja, turunlah aku. Nah sekarang begini. Menurut Muntah, Yesus, itu aja menurut bosan. Yesus, hidup kekal bisa diperoleh kemudian mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan kabur. Payah, mau diladenin bahas tentang hadis ketinggian. Bahas Bible aja. Coba Dinda. Di Markus berapa itu loh? Dia tanya Markus, tadi bahas Al-Quran hebat. Temannya Edis ini. Harusnya kan kaidahnya kita pelajari Quran dulu. Al-Quran mengajarkan ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang fasik, ciri-ciri hukuman orang kafir yang didapatkan di dunia seperti ini. Kita baca Al-Quran itu, lalu kemudian kita cocokkan dengan keadaan saudara Kristen. Kok betul ya? Kok jelas ya? Sama, kenapa bisa? Itu baru orang belajar. Lah ini bahasa hadis tentang syahadat,
Lupa kalau Yesus sendiri mengajarkan syahadat. Aduh, ubur-ubur ikan lele, kabur le. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan sahabat yang lain. Ketua kita mungkin ada yang ingin disampaikan. Ustaz Alif. Bagaimana dengan pondok tadi? Ya, kita baru saja turun gunung, Gurunda sudah masuk tol. Nanti pas jaringan benar-benar stabil dan di rest area lah istirahat, nanti kita spill kegiatan kita tadi dan mengajak ikhwan filah juga semua. Mari kita tolong mendukung ya ta'awun, terutama dalam hal kemajuan umat dan para mualaf tentu di dalamnya. Itu insya Allah nanti kita lanjut dulu aja diskusi para guru semua. Kita juga nunggu sip. jaringan. Ini ada Baik, Bang Ales juga nih. Ales mungkin Kristen ya? Bang Ales. Love you. Love. Salam. Ya, Bang Ales. Ingat ya, buat Kristen jangan lupa umat Islam itu seringkali mengingatkan kepada kalian Yohanes 17 nomor 3 itulah prinsip ucapan Yesus. Tetapi yang anehnya adalah justru banyak umat Kristen yang menolak ayat itu, melupakan ayat itu, lebih memilih orang lain yang mengajarkan menuhankan orang yang mengucapkan ayat itu. Nah, disinilah kita ya diskusi. Silakan tanggapi guru kami kembali monitor. Monggo, Ya, Mas salam, Ales Bang. bertanya atau ditanya. Ini Bang. Dinda Maafi ini, Dinda Maafi yang bisa ini. Silakan. Ya, ya, silakan. Saya bertanya, saya nggak mau debat sekarang, saudara. Nggak mau debat, nah, pokoknya mau diskusi aja. Tapi tentang konsep ini, boleh nggak? Mumpung ada Ustadz Wafi di sini. Kamu Boleh. Protestan ya? Katolik Bang, Katolik aku. Oke, lanjut. Apa pertanyaannya? Ini Ustadz, saya akan membacakan satu ayat. Ayat itu ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30 itu tuh. Nah, di situ Al-Baqarah ayat begini, Pak 30. Ustadz. Oke. Ya, Nabi Adam. Di situ kan ayatnya begini, Pak Ustadz. Ketika Allah mengikrarkan janjinya kepada malaikat, Allah berkata, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Benar begitu ayatnya, Pak Ustadz? Iya. Terus? Untuk membantu saya, Pak Ustadz. Kan di situ kan Allah menjanjikan seorang khalifah di bumi. Bukan menjanjikan, Menjadikan. Ya, maksudnya kan ya udah menjadikan ini kan Pak Ustadz, itu Adam sudah ada apa belum? Ya, sudah ada lah. Adamnya sudah ada. Lah kan ayat ini turun ke Nabi Muhammad, kan sudah selesai ceritanya. Gimana sih? Ini ceritanya pada saat penciptaan, Pak Ustadz. Memang Al-Quran memang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya saya gini, ini kan ayat waktu Allah mengatakan sesungguhnya, kan belum terjadi apa-apa di sini, Pak Ustadz. Masih laskar surgawi di sini. Yang dalam hal ini kan malaikat, ya kan? Ya. Allah kan bicara kepada laskarnya bahwa ia akan menjadikan seseorang di bumi nanti khalifah atau pemimpin. Nah, saya bingung di sininya, Pak Ustadz. Itu waktu itu Adam sudah ada apa belum tuh? Berarti saat saya baca Allah Al-Quran itu, ya, gimana? Soalnya saya baca Al-Quran itu saya tidak menemukan waktu Allah mengatakan ini Adam sudah ada maupun Adam belum ada. Itu Pak Ustadz. Oh ya, jadi kalau maksud Anda bertanya ayat ini yang turun ketika Nabi Muhammad, maka Nabi Adam sudah ada. Karena ayat ini turunnya kepada Nabi Adam. Tapi ketika yang diceritakan oleh Allah
tentang ayat ini di zaman dulu ketika Allah berinteraksi dengan para malaikat, di sana diterangkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa saat itu Nabi Adam akan diciptakan, berarti belum ada. Terus kenapa? Oh ya, nggak apa-apa Ustaz, cuman mau konfirmasi soal kan nggak ada dijelaskan di dalam Al-Quran kan, ada atau belum ada, cuman kan dibantu sama hadis kita. Demikian sahabat diskusiku, penyajian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada dalam kebenaran yang sesungguhnya dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di diskusi video selanjutnya. Atas perhatian, dukungan, subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.